Oke, selamat siang semuanya. Saya mengucapkan terima kasih kepada panitia karena sudah mengundang saya dan memberikan saya kesempatan untuk bicara di acara ini. Saya ucapkan salam juga kepada pembicara sebelumnya, Dr. Iin, Dr. Mukti, dan Dr. Anita Devi, dan yang berikutnya Dr. Erik. Halo juga. Oke lah, jadi saya akan membawakan topik yang berjudul peran terapi oksigen hiperbarik dalam bidang ortopedi. Oke, sedikit tentang basic science ya. Jadi kita ketahui bahwa oksigen itu sebenarnya tidak mudah larut di dalam air. Dalam hal ini kalau di tubuh manusia itu plasma ya. Jadi solubility of oxygen is low in plasma. Makanya Tuhan itu menciptakan sel darah merah dengan hemoglobinnya supaya semakin banyak oksigen, molekul-molekul oksigen yang bisa diangkut di dalam darah dan akhirnya sampai ke jaringan itu. Apa yang terjadi kalau kita melakukan terapi oksigen hiperbarik? Jadi terapi oksigen hiperbarik itu kan suatu kondisi yang kurang lebih mensimulasi kondisi di bawah air. Semakin dalam, semakin tinggi tekanannya. Jadi HBOT atau hiperbarik ini meningkatkan tekanan parsial oksigen di dalam darah. Akibatnya semakin banyak molekul oksigen yang larut di dalam darah dan semakin banyak juga oksigen yang diikat oleh hemoglobin itu. Jadi kondisi oksigen di dalam darah itu intinya sangat jenuh sehingga terjadi gradien yang cukup besar, akhirnya oksigen itu banyak yang dilepaskan ke jaringan yang membutuhkan oksigen tersebut. Secara skala yang lebih kecil ya, lebih molekuler mungkin, bagaimana sih sebenarnya efeknya terapi oksigen hiperbarik ini pada tubuh kita in general? Pertama, terapi oksigen hiperbarik ini menurunkan produksi sitokin proinflamasi. Terus dia juga meningkatkan produksi growth factor dalam konteks ini angiogenesis, termasuk angiogenesis. Terus terapi oksigen hiperbarik juga meningkatkan produksi antioksidan seperti superoxide dismutase dan scavenger lainnya. Kemudian yang lucu, ternyata terapi oksigen hiperbarik pada awalnya dia juga meningkatkan produksi reaktif oxygen species, yaitu radikal bebas ya. Jadi memang dari apa yang saya baca, awal-awal terapi oksigen hiperbarik ini banyak reaktif oxygen species yang dilepaskan. Tapi kalau terapinya diteruskan, akhirnya berganti malah antioksidannya yang lebih banyak dilepaskan. Mungkin nanti Dokter Anita atau Dokter Erik Suponda bisa lebih menjelaskannya dengan lebih detail dan lebih baik. Oke, terus terapi oksigen hiperbarik ini juga meningkatkan kadar nitric oxide dalam darah, dan kita tahu bahwa nitric oxide ini akan mengurangi reaksi vasokonstriksi pembuluh darah. Nah, bagaimana peran terapi oksigen hiperbarik dalam bidang ortopedi? Terus terang aja emang masih kontroversi, artinya masih banyak orang yang setuju, masih banyak orang yang tidak setuju, masih banyak yang mempertanyakan efektivitas dari terapi oksigen hiperbarik ini. Memang sampai saat ini saya belum menemukan adanya konsensus resmi dari institusi ortopedi manapun tentang aplikasi terapi oksigen hiperbarik ini dalam kondisi-kondisi yang kita temukan di bidang ortopedi. Dan tentunya terapi oksigen hiperbarik tidak menggantikan tata laksana standar ortopedi. Ini contoh-contoh di mana terapi oksigen hiperbarik ini berpotensi untuk diterapkan di bidang ortopedi. Misalnya pada kasus fraktur yang tidak mau nyambung atau non-union. Lalu kita di ortopedi kita juga menemukan, kita juga sering melakukan tutup defek ya seperti flap atau skin graft. Kita juga ketemu dengan chronic osteomyelitis, kita ketemu dengan infeksi-infeksi jaringan lunak seperti necrotizing fasciitis. Lalu ortopedi yang menggeluti bidang spine juga banyak menemukan spinal cord injury. Nah, berikut ini adalah indikasi-indikasi terapi oksigen hiperbarik menurut Undersea and Hyperbaric Medicine Society. Kita lihat yang kira-kira masuk di bidang ortopedi itu necrotizing soft tissue infection, acute thermal burns, crush injury, compartment syndrome, gas gangren, compromised flap atau graft, lalu arterial insufficiency, chronic refractory osteomyelitis, and osteoradionecrosis. Sedikit tentang penyembuhan tulang ya, karena tadi oleh Dr. Mukti sudah disebutkan bahwa salah satu aplikasi terapi oksigen hiperbarik itu dalam penyembuhan patah tulang. Jadi kita lihat sedikit fase penyembuhan tulang. Awalnya
fase ini adalah fase penyembuhan tulang pada awalnya merupakan suatu fase yang inflamasi sifatnya, dimulai dari pembentukan hematoma, pelepasan banyak sitokin-sitokin proinflamasi, lalu makrofagnya menjadi sangat aktif, sampai akhirnya timbul soft callus. Dan soft callus ini kan masih berbentuk cartilage ya. Akhirnya soft callus ini akan mengalami deposisi mineral, di mana diletakkan banyak kalsium di situ, lalu menjadi hard callus. Tentu saja yang tidak kalah penting ialah pembentukan pembuluh darah baru di sekitar fracture site, karena untuk suatu tulang biar sembuh, dia harus mempunyai pembuluh darah atau vaskularisasi yang baik. Nah, mari kita bahas sedikit tentang beberapa penelitian yang menunjang pernyataan bahwa hyperbaric oxygen therapy itu mempunyai peranan dalam fracture healing. Ini adalah penelitian memang pada hewan ya. Cuman kita lihat hasilnya ternyata hyperbaric oxygen therapy ini meningkatkan mineral aposisi mineral dan bone formation rate. Kemudian akibatnya anabolisme tulang itu juga menjadi lebih tinggi, terus penyembuhan tulangnya lebih cepat, dan kalus yang dihasilkan juga lebih besar. Terus penelitian lain juga menyebutkan bahwa dengan terapi oksigen hiperbarik ini osteoblast berdiferensiasi menjadi osteosit dengan lebih cepat. Dan ini juga menarik, hyperbaric oxygen therapy improves the osteogenic and vasculogenic properties of mesenchymal stem cell. Jadi ternyata terapi oksigen hiperbarik ini merangsang pembentukan mesenchymal stem cell, dan mesenchymal stem cell itu juga dirangsang untuk berdiferensiasi menjadi lini osteoblastik. Kemudian kita tahu bahwa di tulang itu juga ada sel yang namanya osteoklas yang fungsinya itu justru untuk menggerogoti tulang itu sendiri supaya ada rapid bone turnover ya. Dan dengan hiperbarik ini maka aktivitas osteoklastik itu diturunkan. Terus kita juga di ortopedi sering berhadapan dengan bone defect. Ini memang ada penelitian dari hewan, penelitian pada hewan maksud saya, di mana terapi oksigen hiperbarik itu mengimprove angiogenesis dan bone formation sehingga defek itu dapat cepat terjembatani. Lalu pada bidang spine surgery, di mana kita sering menemukan spinal cord injury, terapi oksigen hiperbarik ini juga tampaknya memiliki suatu peranan. Ada sebuah penelitian, ini meta-analisis sih tepatnya, systematic review and meta-analysis. Konklusinya ialah HPO therapy may improve motor function, sensory function, and psychology after spinal cord injury compared to conventional treatment. Bagaimana spinal cord injury itu bisa semacam diperbaiki lah atau diimprove dengan hyperbaric oxygen therapy. Ternyata terapi oksigen hiperbarik itu memiliki efek-efek yang sifatnya neuroprotektif karena dia menurunkan apoptosis, dia menurunkan stres oksidatif, menurunkan inflamasi, dia mempromot angiogenesis dan mengurangi spinal cord edema. Nah, ini juga saya baru tahu bahwa terapi oksigen hiperbarik itu juga bisa digunakan untuk kondisi-kondisi nyeri yang sifatnya kronis. Dalam ortopedi kita suka ketemu, misalnya fibromialgia atau nyeri-nyeri yang neuropatik sifatnya. Jadi terapi oksigen hiperbarik itu meningkatkan kadar endogenous opioid. Dia juga merangsang neurogenesis sehingga terjadi desensitisasi pusat. Dan ini sudah disebut oleh Dr. Anita Dewi sebelumnya bahwa terapi oksigen hiperbarik itu karena dia merangsang pembentukan pembuluh darah baru, jadi jaringan granulasi yang timbul pada luka menjadi lebih cepat timbulnya. Tadi juga sudah disinggung bahwa terapi oksigen hiperbarik bisa kita aplikasikan pada flap yang mulai terkompromi. Jadi ini contoh kasus saya lah. Jadi seorang wanita, dia pekerja di pabrik, terus jempolnya fingertip, jadi pulp-nya dari si jempol itu terpotong oleh mesin, jadi meninggalkan sebuah defek di jempolnya, dan saya lakukan flap ya, island pedicle flap dari jari telunjuk, kita pindahkan untuk menutup defek yang ada di jempol itu. Tapi karena salah satu perforatornya cedera,
saya sudah tahu pada saat intraop, jadi saya hubungi Dr. Erik Soponda, terus saya minta untuk ditangani pasien ini dengan terapi oksigen hiperbarik. Memang pinggir-pinggir dari flap ini ya emang tetap mati sih, pinggirnya mati, jadi akhirnya saya lakukan debris demang, kita eksisi sedikit, tapi in general akhirnya flap ini hidup dan defeknya sembuh dan pasiennya mempunyai fungsi jempol yang baik. Kita juga sering menghadapi infeksi ya di ortopedi. Nah, bagaimana peran terapi oksigen hiperbarik dalam tata laksana infeksi? Efeknya dia terhadap infeksi itu bagaimana sih? Jadi, terapi oksigen hiperbarik itu memberikan efek yang langsung maupun efek yang tidak langsung. Seperti yang tadi saya sudah sebutkan, terapi oksigen hiperbarik merangsang pembentukan reactive oxygen species. Jadi dengan adanya radikal-radikal bebas itu, bakteri-bakteri itu rupanya pada mati. Terus terapi oksigen hiperbarik juga memberikan efek tidak langsung dengan cara memodulasi sistem imun, terus memiliki efek sinergistik dengan antibiotik. Jadi ada bakteri-bakteri yang menjadi lebih sensitif terhadap antibiotik tertentu setelah dilakukan terapi oksigen hiperbarik. Lalu terapi oksigen hiperbarik juga membantu merusak biofilm yang ada. Nah, kemudian ini adalah dua infeksi yang menurut saya sudah jelaslah indikasi terapi oksigen hiperbariknya, yaitu gas gangrene dan necrotizing fasciitis. Kita tahu bahwa gas gangrene kan disebabkan oleh Clostridium itu ya, dan dia anaerob, makanya kalau dikasih oksigen dosis tinggi, mestinya bakteri itu banyak yang mati. Ini ada sebuah penelitian pada hewan juga, dia membandingkan mortalitas pada grup kontrol versus grup yang dibedah doang, versus grup yang dilakukan pembedahan plus HBOT. Ternyata mortalitas paling rendah ditemukan pada grup yang menjalani terapi oksigen hiperbarik dengan debris demang atau pembedahan. Sedikit sharing kasus yang saya temui. Jadi pasien ini pria 40 tahun, waktu dia kerja di Afrika Utara, dia mengalami kecelakaan, jatuh, terus akibatnya terjadi fraktur radius ulna terbuka, dilakukan ORIF di Afrika Utara itu, akhirnya terinfeksi ya, sehingga terjadi defek. Plate-nya itu terekspos. Kemudian dia dikirim ke Jakarta, lalu saya lakukan debris demam, fiksasi eksternal, radial forearm flap untuk menutup defeknya, dan saya menghubungi Dr. Erik untuk menata laksanai pasien ini dengan terapi oksigen hiperbarik. Akhirnya tulangnya itu sembuh, tulangnya union, ini juga sebenarnya belum begitu union, tapi kita sudah mulai melihat proses penyembuhannya lah. Pasien ini masih memakai fiksasi eksternal dalam foto ini. Tidak lama kemudian fiksasi eksternal tersebut kami ganti dengan fiksasi internal, plate and screws, dan akhirnya sekarang pasiennya sudah sembuh, sudah union, dan fiksasi internalnya sudah dicabut. Lalu terapi oksigen hiperbarik juga membantu kasus-kasus yang ditangani dengan replantasi. Ini contohnya pada tikus vagi ya. Penelitian pada tikus. Jadi tikus ini dipotong kakinya, terus sebelum direplantasi, kakinya itu dibagi menjadi dua grup. Ada yang dimasukin ke dalam chamber hiperbarik, ada juga yang dimasukin ke dalam ruangan dengan udara biasa. Ternyata kaki tikus amputinya itu yang dimasukkan ke dalam chamber hiperbarik memiliki kadar energy reserves yang lebih tinggi, sehingga survival-nya lebih tinggi. Terus terapi oksigen hiperbarik juga berguna untuk kasus-kasus dengan arterial insufficiency. Ini adalah sebuah contoh kasus di mana terjadi emboli arteri akibat pemakaian narkoba. Pada kasus ini sih dibilang hasilnya baik, jadi perfusinya cukup membaik pada tangan tersebut, walaupun ada juga yang harus diamputasi. Ini kasus saya juga dengan Dr. Erik, seorang pria 26 tahun. Dia fraktur terbuka di jari manis. Fraktur terbukanya itu sedemikian rupa sehingga hanya ada mungkin 40% kulit yang masih nyantol. Sedangkan sisanya ya gandul-gandul lah gitu. Terus yang terjadi ialah mungkin torsi dari pembuluh darah, torsi dari arteri digitalis itu, sehingga akhirnya warnanya itu agak kebiru-biruan. Kita lihat jari manis ini warnanya sedikit lebih gelap dibandingkan dengan jari-jari yang lain. Terus kita kirim ke chamber hiperbarik setelah 20 atau 30 kali ya.
terapi oksigen hiperbarik, akhirnya jarinya fix, hidup, vital. Nah, oke, ada kendala dan tantangan nih dalam bidang terapi oksigen hiperbarik. Memang penelitian yang kita baca di PubMed itu memang masih banyak yang berupa studi pada hewan ya. Karena dia masih studi pada hewan, makanya kita tidak boleh terlalu gegabah mentranslasikan hasilnya ke pasien. Dan aplikasi klinik ke pasiennya pun juga harus dilakukan dengan lebih hati-hati. Lalu memang secara teoritis kita percaya bahwa terapi oksigen hiperbarik ini mempunyai banyak manfaat. Cuman kadang-kadang tuh sulit untuk dilihat hasilnya secara empiris dengan penelitian yang sudah ada. Kenapa? Karena sulit untuk membuat randomized control trial pada pasien-pasien seperti ini. Terus biasnya juga banyak, kondisinya akan berbeda-beda, tata laksana yang primary-nya itu juga bisa dilakukan dengan cara yang berbeda, agak sulit untuk membuat RCT. Terus jumlah hyperbaric chamber di Indonesia juga masih sedikit, lalu sekali lagi asuransi, jadi karena asuransi banyak yang tidak mau mengcover terapi oksigen hiperbarik ini, banyak pasien juga yang tidak memiliki akses ke hyperbaric chamber. Terus dari sisi klinisi, ternyata awareness dalam bidang awareness akan hiperbarik ini juga masih rendah. Tentunya saya harap dengan acara ini semakin banyak yang terekspos dengan pengetahuan tentang terapi oksigen hiperbarik, dan semoga semakin banyak aplikasinya secara klinis dan kita bisa teliti bersama. Terima kasih.